Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Maswayo Afrianto dengan NIM 07300 20022. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemilihan peralatan. Parameter dasar, karakteristik lokasi untuk melihat kondisi daerah pertambangan. Yang kedua ada karakteristik deposit untuk melihat dari sisi tanah penutup atau overburdennya. Yang ketiga ada parameter tambang untuk melihat tingkat produksi di daerah tambangnya. Yang selanjutnya tipe penambangan, yaitu untuk melihat metode penambangan apa yang cocok untuk digunakan. Selanjutnya karakteristik deposit, lapisan tanah penutup overburden, kedalaman, tingkat konsolidasi, stabilitas height wall, sudut lereng bumi, batu bara atau biji, ketebalan sifat fisik, lapisan tipis pertings, ketebalan tingkat konsolidasi, hidrologi, properties material, tingkat abilitas, sifat lengket bobot isi pengembangan. Tipe atau metode penambangan. Tipe atau metode penambangan dikontrol oleh kondisi dataran dan karakteristik dan ukuran deposit. Yang pertama ada pit atau quarry. Yang kedua ada area modifikasi open pit. Yang ketiga ada strip. Yang keempat ada contour. Yang kelima ada mountain top removal. Yang keenam ada place dan lain-lainnya. Satuan operasi penambangan. Satuan operasi penambangan tahap dasar yang digunakan untuk menghasilkan mineral atau batu bara bersama dengan keterlibatan tahap pendukung. Operasi produksi tahap 2 yang memiliki kontribusi langsung terhadap ekstraksi mineral atau batu bara berupa siklus produksi. Operasi pendukung tahap-tahap yang mendukung siklus produksi. Siklus produksi menggunakan satuan operasi yang dapat dikelompokkan atas dua fungsi, yakni pemecahan batuan dan penanganan material. Karakteristik peralatan. Tipe peralatan. Perbandingan ukuran berbagai peralatan. Gambaran perbandingan peralatan. Perbandingan rasio peralatan, faktor kinerja, faktor desain, faktor supporting, faktor biaya. Faktor biaya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada biaya kepemilikan dan yang kedua biaya operasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang dozer. Pengertian. Dozer merupakan jenis peralatan konstruksi yang biasa disebut dengan alat berat bertipe traktor yang menggunakan trek atau rantai serta dilengkapi dengan pisau atau dikenal dengan blade yang terletak di depan. Dozer sendiri digunakan untuk pekerjaan menggali, mendorong, menggusur, meratakan, menimbun, dan menarik material seperti pasir, tanah, bebatuan, dan lainnya. Umumnya dozer banyak digunakan di pekerjaan pertambangan, terutama untuk pertambangan batu bara, dan digunakan untuk meratakan tanah, menggali, dan menumbangkan pohon saat proses land clearing. Selanjutnya karakteristik. Selain blade pada sisi lain, bulldozer dapat dipasang perlengkapan tambahan seperti yang pertama ripper yang berfungsi untuk membongkar material yang tidak dapat digali menggunakan blade. Biasanya ripper digunakan untuk pekerjaan pembuatan jalan atau pertambangan. Yang kedua, winch berfungsi untuk menarik material dan sering digunakan pada pekerjaan pengeluaran kayu di hutan. Selanjutnya tipe dozer, berjalan dengan rantai atau crawler dozer. Bulldozer ini menggunakan roda rantai dan memiliki daya dorong lebih besar, terutama pada medan yang lebih lunak. Daya apungnya lebih besar karena kapasitas dari ground contact juga dapat digunakan di berbagai medan. Tak hanya di medan lunak, melainkan juga tanah berlumpur, medan kasar, keras, serta berbatuan. Karena itu penggunaannya lebih luas dan fleksibel. Selanjutnya tipe dozer wheel dozer atau berjalan dengan ban.
Bulldozer ini menggunakan roda berat, lebih lunak sehingga dapat beroperasi tanpa merusak jalan jika digunakan di jalan raya. Kecepatan untuk bergerak dari job site satu ke job site lainnya juga lebih besar. Wheeldozer tidak memerlukan alat angkut lainnya. Alat angkut outputnya sendiri lebih besar, terutama saat melakukan kecepatan yang tinggi, dan kelelahan dari operator menjadi lebih kecil. Wheeldozer terbilang cukup fleksibel dan potensi kelelahan pada operator juga bisa relatif kecil. Selanjutnya, komponen dozer. Komponen dozer yang pertama ada blade yang berfungsi untuk mendorong dan memotong material. Yang kedua ada lift cylinder yang memiliki fungsi untuk menggerakkan blade. Yang ketiga ada lift cylinder yang memiliki fungsi menggerakkan blade. Salah satu power cylinder yang akan merusak tenaga hidrolik memposisikan blade sesuai kebutuhan melalui lever yang ada di kabin. Yang keempat ada sprocket yang memiliki fungsi menggerakkan trek di mana gear yang akan meneruskan tenaga putar dari engine sesuai kebutuhan. Yang kelima ada mainframe yang memiliki fungsi sebagai alur carrier roller. Rangka utama bagian undercarriage bulldozer sebagai tempat trek roller yang menahan trek su dan pada posisinya. Selanjutnya yang keenam itu ada straight frame. Memiliki fungsi sebagai batang penyangga blade, dapat dibilang sebagai lengan blade atau tumpuan blade yang berhubungan langsung dengan blade melalui engsel agar blade dapat bergerak bebas dalam proses pengerukan atau mengangkat material. Yang ketujuh itu ada track yang memiliki fungsi sebagai roda bulldozer. Yang kedelapan ada cutting edge, berfungsi meratakan permukaan tanah. Yang kesembilan ada end bit yang memiliki fungsi untuk menyerok material agar masuk ke dalam blade. Selanjutnya, fungsi dozer yang pertama mengupas topsoil dan pembersihan lahan dari pepohonan. Yang kedua ada pembukaan jalan baru. Yang ketiga memindahkan material pada jarak pendek sampai dengan 100 meter. Yang keempat, membantu mengisi material pada scraper. Yang kelima ada menyebarkan material. Yang keenam ada mengisi kembali saluran. Yang ketujuh membersihkan quarry. Selanjutnya, penggunaan dozer. Earthing moving merupakan proses atau metode pemindahan material berupa tanah atau batu dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Contohnya pada gambar yang berada di samping. Selanjutnya, trapping for loader. Trapping and feeding. Trapping for loading artinya dozernya menggunakan ke loader, sedangkan feeding belt conveyor itu dozer menggunakan ke belt conveyor. Selanjutnya tipe pisau. Yang pertama itu ada angling blade. Blade ini melekat di bagian tengah panel bulldozer. Hal ini membuat blade mampu memindahkan material ke samping karena bisa miring hingga 30 derajat baik ke kiri maupun ke kanan. Tak cuman itu, blade tetap bisa bergerak dalam posisi lurus. Alat ini juga berfungsi baik pada tanah lunak mau sedang maupun keras. Selanjutnya itu ada strict blade, ice blade. Ice blade memiliki ukuran lebih pendek serta tidak memiliki sayap samping. Alat ini melekat pada lengan di sudut belakang blade. Ice blade bisa digunakan dalam berbagai pekerjaan dan medan seperti membongkar material, berbutir halus, sedang maupun berat. Blade ini idealnya digunakan untuk pekerjaan penimbunan dan meratakan jalan. Selanjutnya ada universal blade. Blade ini melekat di bagian tengah panel bulldozer. Hal ini membuat blade mampu memindahkan material ke samping karena bisa miring hingga 30 derajat, baik ke kiri maupun ke kanan. Tak cuman itu, blade tetap bisa bergerak dalam posisi lurus. Alat ini juga berfungsi baik pada tanah lunak sedang maupun keras. Cushion blade.
memiliki kemampuan yang bagus dalam melakukan manuver, sebab alat ini dilengkapi bantalan karet rubber cushion yang berfungsi meredam tumbukan material. Blade bisa digunakan untuk push loading, pemeliharaan jalan, pekerjaan dozzling lainnya. Hal ini karena pisaunya terbilang lebar. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang skipper. Yang pertama ada karakteristik. Peralatan yang cukup unik karena kemampuannya dalam menggali material dengan ketebalan relatif tipis, mengangkut hingga jarak tertentu, serta penumpahannya sudah digunakan sejak 80 tahun yang lalu. Ban karet, bergerak sendiri, self-propelled, mesin bertenaga tinggi, beberapa mampu membawa beban hingga 55 meter kubik, kemampuan manuver tinggi. Jenis scraper bermotor, motorized scraper. Pengoperasiannya menggunakan mesin tunggal, front, dibantu bulldozer pendorong, dan mesin ganda, front and rear engine. Scraper yang ditarik tower scraper umumnya ditarik crawler, traktor dengan kekuatan mesin 30 horsepower atau lebih dapat menampung material sebanyak 8-30 meter kubik. Scraper mengisi sendiri. Self-loading scraper memiliki mesin penggerak khusus yang gesit dan lincah dengan produktivitas tinggi. Operasi dasar. Siklus operasi scraper pada gambar berikut. Yang pertama ada menggali material dengan mengangkut hingga jarak tertentu. Selanjutnya pemuatan scraper dilakukan dengan cara penurunan pisau memotong lebih rendah dari level roda depan hingga mencapai ketebalan tertentu dari lapisan material. Potongan material didorong oleh gerakan maju. Alat ke dalam potong lapisan material dikontrol dengan cara menaikkan atau menurunkan mangkuk silinder. Biasanya 7,5 sampai dengan 38 cm, lebar potong 3-4 meter. Setelah mangkuknya terisi, maka level mangkuknya dinaikkan dan apron yang berfungsi sebagai gerbang vertikal akan diturunkan hingga menutup depan mangkuk, sehingga material tidak dapat jatuh. Scraper selanjutnya bergerak dengan kecepatan relatif tinggi, kurang lebih 40-80 km per jam. Komponen scraper, yang pertama ada bowl. Bak penampung muatan terletak di antara ban belakang dengan kapasitas 3-38 meter kubik. Yang kedua ada apron, bagian dinding lengkung atau depan bowl yang dapat digerakkan secara hidrolik. Apron berfungsi mengatur aliran material keluar atau masuk bowl. Saat mengangkut material, apron akan tertutup dan posisinya berada di atas cutting edge. Ketika menggaruk dan membongkar material, apron akan terbuka. Selanjutnya, tailgate atau ejector, bagian dinding belakang bowl. Ketika scraper memuat atau mengangkut material, bagian dinding ini tidak bergerak. Namun saat membongkar muatan, ejektor akan bergerak maju dan mendorong material keluar dari bowl. Alat ini digerakkan melalui sistem hidrolik. Cutting edge. Selanjutnya ada cutting edge, pisau baja yang berada di bagian depan bawah bowl. Fungsinya melakukan penetrasi ke dalam tanah. Karena fungsi ini, cutting edge bisa mengalami kerusakan jika mengenai benda keras dalam tanah. Jika bagian ini rusak, maka harus segera diganti supaya tidak merusak bowl. Selanjutnya itu ada penggunaan scraper. Yang pertama, pengupasan tanah, pucuk atau top soil. Yang kedua ada reklamasi atau leveling dan countering. Selanjutnya ada pengupasan tanah penutup atau overburden dengan atau tanpa menggaruan. Yang selanjutnya ada pengupasan biji dan atau batu bara dengan atau tanpa penggarukan.
Selanjutnya ada pengupasan perting. Selanjutnya ada kegiatan umum. Yang pertama ada stock piling dan reclaiming. Yang kedua ada persiapan lokasi. Yang ketiga ada konstruksi jalan. Yang keempat ada kolam dan parit. Teknik pembuatan scraper seperti pada gambar berikut. Cukup sekian penjelasan materi saya hari ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.